ada ya untuk anak yang tidak di luar nikah itu nasabnya ikut siapa, Beb? Ikut bapak kah atau ikut ibu, Beb? Kalau kamu tidak pandai-pandai ya mengatur diri kamu menjadi orang yang soleh, berarti orang yang toleh. Orang yang tidak baik berarti ke neraka. Ada nggak sih, Bib, amalan atau ijazah atau mungkin doa yang bisa biar ini lahiran normal gitu, Bib, lancar normal. Like and share, dan juga jangan lupa ya subscribe. Ya, Bib, kan 7 bulan udah ditiupkan roh tuh, Bib. Betul. Nah, terus berarti setelah ditiupkan roh itu kayak takdirnya segala itu berarti sudah termasuk pada saat ditiupkan roh gitu, Bib ya? Ya. Ditiupkan roh itu kepada setiap manusia yang masih ada dalam rahim ibu itu di usia 4 bulan. Di usia 4 bulan. Iya. Makanya disinilah para ulama bersepakat bahwasanya membunuh bayi di dalam rahim itu haram pada saat sudah sampai batas 4 bulan, karena dia sudah ada ruhnya. Sudah ada ruh, Beb. Yang bahasa sekarang kita kenalkan bahasa dokternya aborsi. Aborsi, benar. Ini banyak orang-orang melakukan persetubuhan yang di bawah nikah sampai akhirnya hamil, ya. Itu kadang tidak terasa karena memang dari pertama ya, ada yang tiba-tiba begitu dicek 5 bulan, ada yang udah 6 bulan begitu, baru dia sadar kalau dia sudah hamil. Bagaimana akhirnya dia ngambil jalan pintas, jadi aborsi, melibatkan ada oknum dokter ya, kan, gitu. Nah itu haram hukumnya itu, dia sama dengan membunuh. Iya, makanya kalau kita melihat kepada ke belakang sejarah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun, aduullah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Fir'aun itu membunuh bayi-bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Iya. Ini kan begitu dahsyatnya. Iya, berarti kan lebih dahsyat lagi di era kita, di era zaman sekarang ini yang belum lahir saja sudah dibunuh gitu. Iya kan? Nah, belum lahir, di zaman jahiliyah itu sudah lahir mereka baru bunuh. Ada yang dikubur. Ya, hidup-hidup. Sekarang ini di era kita, di zaman akhir ini. Ya, akhir zaman lah kan, belum lahir sudah dibunuh. Coba bayangkan. Apakah yang sudah lahir nggak ada yang membunuh? Dahsyat, banyak. Lebih sadis lagi. Apa sadisnya? Mereka cara membunuhnya itu dimasukkannya ke mana? Ke kantong, ada yang dimasukkannya ke kardus, dibuang ke sampah dan sebagainya. Kan banyak cerita. Banyak itu. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Itu kan dahsyat, haram. Membunuh itu namanya. Karena mereka sudah ada rohnya, sudah ada takdirnya, rezekinya sudah ada ukurannya, ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairi wa syarih minallahi taala. Nah, itu nggak boleh. Ya, bertindak sekehendak kita. Makanya jadi seorang ayah, seorang ibu, jadilah selain dia statusnya sebagai orang tua juga menjadi pendidik, menjadi si anak. Makanya saya sampaikan di sini mulai dari dalam rahim ya ibu sampai dengan lahir itu juga termasuk kewajiban orang tua untuk mencetak, mengkader anak yang soleh-solehah begitu. Kalau pada saat menuju 9 bulan, Bib, maksudnya para orang tua ini kan pengen lahir normal tuh, Bib. Ada nggak sih, Bib, amalan atau ijazah atau mungkin doa yang bisa biar ini lahiran normal gitu, Bib, lancar normal? Ada nggak sih, Bib? Kan 9 bulan ini kan merupakan ibarat hidup dan matinya seorang ibu kan di 9 bulan ini, Bib. Ada nggak sih, Bib, amalan itu, Bib? Ya, sebenarnya semuanya amalan ya yang apabila dilakukan ya pasti akan memberikan efek positif ya, tergantung niatnya. Ya, kalau kita seumpama ya baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir, diniatkan untuk supaya menguat kandungan kita. Tadi innamal a'malu binniyat, nggak ada salahnya. Ya, apakah ada yang menyalahkan? Kan enggak. Ya, karena Al-Quran itu dibacakan, Al-Quran itu kan syifa.
Iya, lil mukminin. Bagi orang mukmin Al-Quran itu adalah obat. Artinya obat tidak ditentukan obat kanker, obat sakit kepala, obat sakit gigi, semua kan enggak, ya kan? Artinya multifungsi gitu, obat segala macam. Ya, bahkan galau aja bisa diobati. Benar, Bib. Nah, itu kan. Kita ngambil dari Al-Quran aja. Ya kan, baca Al-Quran lillahi ta'ala, berkahnya ya Allah semoga ini menjadi penguat kandungan saya sampai dengan melahirkan tanpa ada kendala suatu apapun, berkahnya Al-Quran. Al-Quran itu kan sentralnya barokah. Benar. Mau ngambil amalan apa lagi kan? Apakah ada yang lebih hebat daripada Al-Quran? Nggak ada. Nah, itu sudah. Jadi Al-Quran dibaca Al-Qurannya, jangan cuma diandak aja di atas perutnya. Itu salah. Dibaca Al-Qurannya, jangan cuma diletakkan aja kan begitu. Atau dibaca Ustadz, cuman yang bacanya apa? Orang lain lewat HP dengarkan di perut kayak gitu. Ya, kitanya lah, walaupun terbata-bata, tapi kita yang baca kan lain. Ya, hasil usaha kita sendiri. Benar, Bib. Nah, begitu. Berarti Kecuali ada sebagian ada guru saya menyampaikan itu, kalau ingin punya anak laki-laki maka diniatkan kembali lagi kan ke hadis juga, innamal a'malu binniyat. Nah, diniatkan, ini guru saya menyatakan ya, kalau ingin mempunyai anak laki-laki maka sebelum lahir itu diniatkan, saya kalau ini lahiran anak laki-laki akan diberi nama Ahmad atau Muhammad. Saya akan beri nama Muhammad. Itu sudah diniatkan tuh. Ya, anak laki-laki saya akan kasih nama Muhammad. Ya, itu mayoritas atau kebanyakan terjadi. Anaknya itu laki-laki, begitu. Diniatkan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau istri saya lahiran, saya akan beri nama anaknya Michael Jackson. Bisa berubah tuh. Kalau kita kasih nama Muhammad, berarti kan Nabi Muhammad itu mahbub indallah, disukai oleh Allah. Segala sesuatu apabila melibatkan Rasulullah pasti akan lebih cepat untuk dikabulkan, karena memang dicintai oleh Allah. Gimana sih? Orang dalam kalau gitu. Kita melewati orang dalam kan pasti cepat itu. Urusan selesai. No problem. Nggak ada masalah, ya kan? Seperti itu. Untuk anak bayi yang baru lahir nih, Bib, yang baru lahir. Nah, untuk azan nih, untuk mengazankan itu waktu yang tepat kapan sih, Bib? Karena kan ketika lahir. Pas lahir kan, Bib? Iya, begitu lahir. Biasanya kan kita maaf ya, suami itu tidak semuanya ikut berperan ketika sang istri melahirkan. Benar, Bib. Iya, kecuali memang ada beberapa suami yang luar biasa ikut serta mendorong, ya kan, berperan membantu para bidan atau dokter yang memang ada di samping istri kita tadi itu. Tapi rata-rata suami ya nunggu di ruang tunggu aja. Dok, gimana? Sudahkah istri saya melahirkan? Tunggu Pak, sebentar lagi. Begitu. Padahal istrinya lagi seperti itu. Tapi kalau untuk yang kayak sesar kan hari mana mas sesar tuh, Bib? Sesar. Nah, itu memang tidak boleh disuruh masuk. Ya. Jangan masuk Pak, Bapak ditunggu aja. Itu pada saat lahir memang kan bayi ini diobservasi dulu. Ya kan, Bib, diobservasi. Terus kalau sudah anak lupa tuh berapa jam ibunya di ruangan, baru anaknya dibawa. Nah, itu diajarkan pada saat itu nggak apa-apa berarti? Pada saat itu diajarkan. Pokoknya pada saat dimana kita mendapatkan izin dari dokter atau bidan untuk kita gendong si bayi tadi itu, disitulah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengenalkan kepada si bayi tadi itu tentang ketuhanan. Diadzani, ya, diadzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di telinga yang sebelah kiri diiqamati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya filosofnya hidup kamu itu antara azan dan qomat. Oh, gitu, Bib. Waktunya relatif singkat. Jadilah kamu orang yang berketuhanan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu beriman, kamu beramal soleh. Itu bekal kamu di waktu yang relatif singkat ini untuk menghadapi masa yang tidak ada batas waktunya. Masya Allah. Itu di akhirat, imma ilan nar wa imma ilal jannah. Kalau kamu tidak pandai-pandai ya mengatur diri kamu menjadi orang yang soleh, berarti orang yang toleh. Orang yang tidak baik berarti ke neraka.
Ya, ammal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Berarti orang yang toleh, orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan syariat, orang yang mendustakan ajaran Allah, orang yang mendustakan syariatnya Rasulullah, berarti dia tempatnya di neraka karena dia telah berbuat maksiat. Itulah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Imma ila jannah. Ya, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ke orang itu dia baik, modal iman, kemudian beramal soleh, dibingkai dengan syariat Nabi, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya, falahum jannatul ma'wa. Baginya adalah surga yang akan dia tempati, yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan fasilitas, ya, sepanjang masa. Masya Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka orang yang beriman, yang beramal saleh, menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah, dan kelak dia mendapatkan balasan surga, selama-lamanya akan tinggal di sana. Kurang apa lagi? Masya Allah. Mau masih memilih maksiat? Nah, itulah orang tua harus cerdas. Ya, ini filosof. Ini orang tua harus cerdas mendidik anak karena waktunya relatif singkat. Betul. Kenapa saya katakan singkat? Karena di dunia ini walaupun kita berpuluh-puluh tahun dibanding dengan waktu akhirat itu hanya per detik aja. Hidup kita itu per detik aja, nggak pakai menit-menit. Ya, dibanding dengan waktu di sana. Kalau kita tidak pandai memfungsikan waktu semaksimal mungkin untuk menjadi diri kita baik, berarti kita menjadi merugi. Tadi itu dalam kembali kepada firman Allah ayat surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam rugi semuanya tanpa terkecuali, siapapun dia, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, wa amilus solihat, mereka yang pandai segala perbuatannya itu dikemas dengan kebaikan. Dia bekerja, kerjanya baik. Dia berkeluarga, keluarganya baik. Dia punya anak, punya anaknya juga dididik menjadi baik. Dia berbisnis, bisnisnya baik. Semuanya dibingkai dengan kebaikan, amal soleh. Ya, dia sholat, sholatnya baik. Dia ngaji, ngajinya baik. Dengan orang baik, dengan istri baik, dengan anak baik, dengan siapapun yang ada di sekitarnya baik. Wa amilus sholihat, orang yang baik. Kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Tidak cukup berbuat baik untuk diri kita saja, juga kita libatkan orang lain. Ajak orang lain, ajak istri kita, ajak anak kita, didik anak kita, didik istri kita. Waktunya baca Quran, baca. Ayo anak-anakku, jangan kamu keluar rumah maghrib dan isya, jangan melihat TV, jangan melihat HP. Ya, tinggalkan dulu sejenak. Itu harus tegas orang tua di situ. Ya, ngapain bah? Baca Al-Quran. Kalau orang tuanya nggak bisa, abah aja nggak bisa baca Al-Quran, gimana mau ngajarin? Bawa anaknya ke pengajian. Banyak guru-guru di sekitar kita. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk belajar ilmu walaupun jauh ke negeri Cina sana. Utlubul ilma walau bisin. Ya, ke negeri Cina. Artinya bukan di sana ada ilmu lebih hebat daripada yang lainnya, tidak demikian. Maknanya adalah kamu tuntut itu ilmu, kamu cari itu ilmu, kamu dapatkan itu ilmu pengetahuan, walaupun harus menempuh jalan sejauh mungkin seperti negeri Cina. Masya Allah. Begitu. Artinya betapa hidup ini bermakna. Tidak boleh kita lewati begitu saja tanpa dengan memberikan manfaat untuk diri kita. Apapun yang kita lakukan di masa ke depan hidup kita ini harus ada manfaatnya untuk kita dan untuk besok. Ya, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Persiapkan diri Anda untuk kehidupan besok di akhirat. Masya Allah. Seperti itu. Berarti kalau untuk yang ajan dan iqomah untuk bayi itu wajib ya TPP? Bukan wajib. Bukan wajib ya? Ya, artinya dianjurkan seperti Dianjurkan itu. seperti Artinya itu, karena TPP. kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Oh. Di antaranya memperkenalkan si anak tadi itu dengan Tuhannya. Siapa sih Tuhan kamu itu? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Oh, Masya Allah. Begitu, Allah yang Maha Besar. Nah, untuk pemberian nama, Bib, untuk memberikan ada bilang untuk nama nih kalau bisa jangan lewat 40 hari kah, kalau nggak salah bilang orang-orang tuh, jangan lewat 40 hari ya, nanti anakmu diapain sama setan lah, begitulah pokoknya dia bilang. Itu untuk pemberian nama itu lebih baik tuh kapan, Bib? Apakah ya sebenarnya untuk pemberian nama itu tidak wajib langsung
juga tidak akan mendapatkan sanksi jika terlambat. Cuman dianjurkan ya di usia 7 hari. 7 hari Bib. 7 hari itu dianjurkan untuk diberi nama, untuk diakekahin. Tasmiyah kah kayak Bib? Ya, diberi nama itu namanya tasmiyah. Oh iya, tasmiyah. Diberi nama itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tasmiyah bahasa Arab. Tasmiyah itu bahasa. Oh iya. Kalau ada bahasa yang lain lagi silakan. Nah, karena tuh orang tuh sekarang karena sering terbalik Bib. Iya, iya. Anakku belum akekah. Namanya aku nggak tahu loh. Emang beda kalau tasmiyah tuh kan beda sama akekah. Ya memang beda, cuman akekah itu potong, aku bilang potong kambing, tasmiyah kasih nama. Oh iya maksudnya tasmiyah deh gitu. Berarti kalau tasmiyah itu berarti 7 hari Bib ya? Ya, jadi dianjurkan 7 hari pertama itu diberi nama, ya, nama yang baik. Ya, karena kita iman kepada Allah, maka sebaik-baik nama itu kita melibatkan nama Allah. Ya, seperti nama-nama yang tercantum dalam Asmaul Husna. Ya, Allah, Rahman, Rahim dan lain sebagainya. Tapi jangan langsung. Adabnya adalah pakai abdun. Karena walaupun kita ini siapa, punya kedudukan, anak bangsawan, anak hartawan, anak jutawan, tetap kita ini hamba pada dasarnya. Iya, betul. Hamba siapa? Hamba Allah. Hambanya Allah. Jadi pakai abdun. Kalau mau pakai melibatkan Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazak, Abdurrauf, Abdul Jabbar. Nah, jangan Allah. Nama Aikam siapa? Namaku Allah. Allah. Nah, akhirnya kalau udah besarnya, kamu sholat, masa Allah sholat, katanya begitu. Bener. Ya kan? Ada satu daerah pernah viral di media sosial, namanya Tuhan. Oh iya, ada Bib, ada. Ya, Ada pernah ya. di KTP-nya Tuhan. Tapi nggak mau sholat. Jadi ketika disuruh sholat, masa Tuhan sholat katanya. Nah, ini artinya mengolok-olok. Nggak boleh yang seperti ini. Memang dia tidak pantas untuk diberi langsung nama Tuhan. Kalau bisa pakai hamba Tuhan. Ya, hamba Allah, Abdullah. Iya, pakai Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim boleh. Tapi nama langsung Rahman, Rahim. Ya kan? Rahman itu maha pengasih, Rahim maha penyayang. Kemudian dia pelit. Bukan pelit lagi, tapi dia mucil lagi. Katanya pengasih, tapi pelit, mucil, jahat. Nah, kan nggak sepadan enggak. Makanya pakai abdun, hamba Allah, hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang, begitu. Atau diberi nama Ahmad, Muhammad, nama Rasulullah. Kita harus fanatik dong. Benar. Ya, dengan nama-nama Islami. Ya, karena itu akan memberikan pengaruh dalam hidup kita. Ya, syaraful asma tadulu ala syaraful isim tadulu ala musamma. Ya, artinya kemuliaan nama itu ya akan menandakan kemuliaan siapa yang dijadikan nama. Contoh, saya Muhammad, nama saya Muhammad. Ya, dengan nama Muhammad ini menandakan kemuliaan, keagungan dari yang diambil nama. Siapa? Rasulullah, namanya Muhammad. Agung. Kita mengambil tafaulan, mengambil berkah dari nama tersebut agar supaya kita ikut agung juga. Jadi terbawa gitu loh. Kalau kita tidak seperti beliau, Rasulullah keagungannya, paling tidak dengan mengambil nama beliau kita akan mendapatkan cipratannya lah. Ya, sedikit barang kalau bahasa Jermannya. Nah, itu kan sedikit barang. Berarti nama Asmaul Husna, terus namanya Rasulullah, nama-nama sahabat atau orang-orang soleh itu berarti boleh kita Bib. Bagus. Bukan boleh lagi, dianjurkan. Dianjurkan Bib. Dianjurkan untuk ngasih nama yang baik. Jadi ada ponakan Ana Bib. Namanya itu siapa? Ana lupa. Pokoknya dia itu sahabat Nabi. Cuman kan bilang orang, wah jangan, berat tuh, kasihan anaknya sakit-sakitan. Tapi memang Bib, anaknya bener sakit-sakitan. Itu bener gak sih Bib? Ya, dikembalikan lagi tergantung keyakinan orang tuanya. Kalau orang tuanya yakin, bisa yakin karena sugesti. Kayak ente sekarang di sini, ente hadirkan jin. Wah, kayaknya ada jin. Bisa jin tuh kayak dipanggil, kayak di telepon gitu. Kau hadir ke sini, muncul ya. Jin itu sebenarnya nggak ada, jadi ada karena kamu yang manggil gitu. Sugesti, tahu nggak sugesti? Ya, sugesti itu. Jadi tergantung lagi pada keyakinan kita. Kalau kita nggak yakin, ya enggak. Makanya jangan percaya dengan peramal. Ya, ada dalam Al-Quran itu disebutkan. Ya,
artinya satu ya, kita tidak boleh percaya dengan dukun. Iya Beb. Nah, tidak boleh percaya dengan peramal. Beramal. Ya, tidak boleh kita main judi. Ya, tidak boleh minum minuman khamar. Khamar. Nah, ini 4 ini bahaya ini. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. 4 macam. Dalam Al-Quran loh ini. Bukan dari Habib, tapi dari Al-Quran. Silakan dilihat tafsirannya, dilihat fungsinya dan sebagainya. Karena Al-Quran itu selalu relevan. Ya, innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar, minum-minuman keras itu bahaya. Coba ente lihat, ada di suatu daerah, tahu nggak, lagi viral. Yang mana tuh Beb? Sampai dinyanyikan. Ada itu seorang perempuan, Siti siapa gitu namanya, pokoknya ada namanya. Ya, itu sampai viral dinyanyikan. Dia ternyata bandar narkoba. Dia kaya raya luar biasa sampai ke luar negeri dan walhasil kaya. Tapi kan orang sekitarnya sangat susah sekali. Ketergantungan dengan obat-obatan. Miskin udah miskin tambah miskin. Iya. Orang kalau sudah terkena narkoba itu bahaya. Karena itu sentral daripada kehancuran hidup masa depannya. Ya, sentral daripada segala kejahatan. Kalau sudah merajalela minum-minum keras, merajalela obat-obatan, berarti menandakan itu kampung atau kota tidak kondusif. Ya, pasti akan banyak perzinahan, banyak perselingkuhan, banyak kejahatan dan lain sebagainya. Karena pengaruh daripada obat-obatan, pengaruh daripada minum-minuman keras. Karena di nas dalam Al-Quran itu adalah pekerjaannya syaitan untuk mengadu domba dan menghancurkan kehidupan manusia. Masya Allah. Jangan sampai kita ikut. Ya, memang mereka asyik play. Karena yang dicarinya playnya kan itu. Nah, apalagi mendekati subuh mungkin dia minum, dia ngobat, dia nyimeng dan sebagainya. Play di situ, asik di situ. Tapi kan asiknya itu akan bawa ke madharatan buat dia. Hidupnya tergantung dengan itu. Kalau nggak minum itu sakit. Iya, benar Beb. Iya kan? Akhirnya mau nggak mau dia beli. Ya, merasa dia beli habis duit, berusaha untuk menjadi jadi bandar. Ya, kerjasama. Nah, itu bahaya. Nah, ini banyak di setiap kampung sekarang di Indonesia ini banyak sekali. Pasti Beb, itu ada banyak Beb. Iya kan? Berarti yang kayak nama berat itu berarti nggak ada Beb ya sebenarnya Beb ya? Untuk ya, si bayi kalau gitu, di dalam agama Islam ya kita semuanya diserahkan kepada Allah. Makanya masa kita ngasih nama Abdullah berat, ngasih nama sahabat namanya siapa? Abu Bakar. Ini gara-gara dikasih nama Abu Bakar anak saya jadi pageringan. Nah, iya tuh. Sakit-sakit terus. Kan banyak tuh Beb, iya kan? Itu. Akhirnya diganti nama siapa? Alek. Pas diganti namanya Alek, sehat terus. Karena itu sebenarnya sugesti dia. Sugesti Beb ya. Iya, nama sahabat masa jadi memberikan efek negatif kan nggak mungkin. Benar, pastilah nama sahabat itu akan memberikan pengaruh yang positif. Yang positif. Nama Sayyidina Abu Bakar, nama Umar, Utsman, nama Ali, waduh itu nama-nama yang mereka sendiri ahli sorga. Masa ketika kita ambil namanya kita akan jadi madorot? Nah, itu secara logika nggak masuk. Iya, benar. Iya kan? Ya, malah dikasih nama Joni, dikasih nama Korun, Haman. Oh iya, saya ganti anak saya namanya siapa? Firaun. Sehat. Wah, itu. Karena dia yakinnya dengan nama Firaun sehat. Astagfirullah. Itu salah keyakinan. Salah keyakinan aja. Berarti makanya bedanya tipis saja. Beda keyakinan. Berarti harus yakin dengan kita orang Muslim harus segala sesuatu yang diperlakukan dengan baik di dalam Islam itu harus kita yakini pasti baik. Pasti baik. Ya, karena Islam memberikan yang terbaik. Ya, Islam itu dinus samahah, agama yang sangat toleransi. Artinya agama yang selalu memberikan dan menyodorkan sebuah kebaikan untuk semuanya. Bukan hanya untuk Islam itu sendiri, untuk semuanya. Untuk semuanya. Yang mukmin atau yang tidak beriman kepada Allah tetap ajaran Islam merangkul semuanya. Makanya agama yang sangat universal, artinya agama yang sangat merangkul untuk semua kalangan, semua golongan. Iya benar Beb. Itu agama Islam.
Pokoknya coba terbukti siapapun mereka, agamanya apapun, ya keyakinannya apapun, kalau dia hidup di lingkaran muslim aman. Benar, Bib. Tapi Benar. mohon maaf, belum tentu orang Islam yang hidup di kalangan mereka itu akan menjadi aman. Benar banget, Bib. Balik, Bib. Untuk akikah tuh, Bib, apakah wajib pada saat anak itu lahir, Bib, atau boleh nanti, Bib, kalau akikah? Itu artinya tidak ada istilah di sini bahasanya wajib ya, tapi bahasanya itu dianjurkan. Dianjurkan, Bib, ya? Dianjurkan ketika lahir anak itu satu dinamain. Benar. Ya, diberi nama. Diberi nama. Habis diberi nama itu ya diakekahin. Akikah. Ya karena apa? Dalam sebuah hadis itu kullu nafsin marhunatun bi aqiqatiha. Setiap jiwa itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau kita belum akikah, masih tergadaikan jiwa kita itu. Tergadaikan gitu. Ya, artinya belum lepas sepenuhnya. Maka harus diakikahin. Ya, sampai kapan itu akikah? Sepanjang masa, cuma sekali aja. Cuma sekali, Bib. Masa kita sekali itu tidak mampu untuk berakikah? Seekor kambing, 2 ekor kambing, laki-laki masa nggak mampu? Ya sekarang 1, nanti bulan depan 1, tahun depan 1, boleh. Ya kalau syukur-syukur mampu sekaligus 5 juta itu. 2 kambing kan bisa aja. Bisa. Ya masa ya kita beli mobil, bisa beli rumah ratusan juta, bisa untuk membebaskan diri kita ya dari akikah? Nggak bisa, nanti sampai mati ujung-ujungnya. Ya itu rumah kita mati ditinggalkan. Ya akikah itu untuk nanti masa depan di akhirat kita ketika ditanya, karena itu kan salah satu amal soleh untuk memperbaiki diri kita. Akikah kalau laki-laki 2 kambing, 2 kambing, 2 kepala. Kalau perempuan 1 Bib, ya. Nah itu kalau misalnya kayak untuk orang tua, Bib, orang tua anggaplah udah meninggal dan Iya. dan kita nggak tahu nih orang tua ini udah akikah atau belum. Ya diakikahin. Boleh, Bib, ya? Boleh. Oh, Ya boleh, anaknya, kena ahli warisnya siapa? Orang lain apa anaknya? Anaknya. Anaknya yang berakikah untuk orang tuanya. Oh, Seperti haji, ya dia belum pernah haji. Ya orang tuanya belum pernah haji, mungkin karena faktor ekonomi masa hidupnya sampai meninggal. Anaknya sekarang tumbuh dewasa dan berkecukupan, dia bisa membadalkan haji untuk orang tuanya. Badalkan haji untuk orang tuanya. Itu salah satu bakti anak kepada orang tua. Boleh gitu, Bib? Boleh, Bib. Iya. Tapi kalau misalnya kayak maaf, Bib, kalau haji itu yang badal haji itu misalnya nih Ana bayar ke orang lain, itu boleh nggak sih, Bib? Ya boleh. Boleh, Bib, ya? Iyalah, yang penting yang menjalankan hajinya untuk orang tua kita itu mereka sudah berhaji. Oh, siap, Bib, siap. Kalau sumber uangnya mau dari anaknya, mau dari cucunya, nggak jadi masalah. Nggak masalah, Bib, ya? Ya, yang penting orang yang menjalankannya itu sudah berhaji. Karena kalau belum berhaji ya buat dia nanti. Iya, benar. Sekalian gitu kan. Iya. Ya, Bib, ini anak udah lahir, udah tasmiyah, udah akikah. Nah, Ya, untuk jadi sekali lagi untuk beri nama akikah itu dianjurkan seminggu pertama. seminggu pertama, Kalau Bib, tidak ya? bisa seminggu kedua, sampai seminggu ketiga, Seminggu 3, Bib, ya? ya minggu keempat, ya sampai seterusnya. Harus terus ya, Bib, ya? Iya, ya fase-fase itulah ya kita berusaha untuk memberikan nama si anak. Oh iya, benar. Ya, apalagi kalau anak laki-laki, selain itu juga di khitan. Nah, di hitan tuh, Bib. Ya, Masalah hitan itu Iya. kan kalau ya, sekarang banyak kan masyarakat bilang, "Oh, jangan, kasihan terlalu kecil," gitu kan. Nanti aja nunggu SD ke SMP atau enggak pas libur sekolah. Nah, itu dianjurkannya pada saat kapan sih, Bib? Pada saat masih kecil. Masih Saya bayi, punya Bib, ya? anak tiga-tiganya itu masih saat kecil. Itu karena kita konsultasi juga dengan kedokteran. Ya, bagian kesehatan. Iya. Itu jauh lebih akan tumbuh badannya lebih cepat, kemudian kesehatannya lebih bagus dan lain sebagainya di saat si anak ini dari kecil sudah dihitan. Oh, Ya, makanya anak saya masih kecil langsung hitan. Ya, beri nama, adik akikahin langsung di khitan. langsung hitan, Bib, ya? Ya, apalagi sekarang ini kan khitannya enak, ada khitan yang apa namanya laser seperti itu. Habis itu apalagi ya, jepit apa gitulah pokoknya. Ya, ada yang dioperasi sejenis kayak operasi lah. Iya, benar, Bib. Anak saya 1 di situ di AWS Aran nih. Dewasa. Ya, artinya di khitan. Di hitan, Bib. Ya, karena di situ kalau tidak di khitan ada kotoran pastilah. Benar, Bib. Ya, ada kotoran, makanya kotorannya itu dibuang, bersih jadinya kan. Makanya di situ kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khamsun minal fitrah. Ada 5 kebersihan pada diri kita, kesucian pada diri kita. Artinya 5 hal ini penting untuk diperhatikan, diperhitungkan demi untuk
lebih maksimal. Kalau untuk perempuan itu dihitan juga nggak sih? Dihitan. Dihitan juga Bib Iya. ya? Ya, dihilangkan bagian ujungnya sedikit. Di ujungnya Bib ya? Iya. Ke bidan berarti Nggak Bib usah ya? terlalu didalami bahasa. Iya jangan Bib. Karena anak-anak yang cewek kan juga gitu Bib. Iya. Dihitan juga Dihitan kan bagus. cewek. Iya. Insyaallah. Bib. Karena itu ada apa namanya? Ada hikmahnya. Ada hikmah Bib. Iya, kalau tidak dihitan untuk perempuan, satu nanti syahwatnya itu akan lebih tinggi, besar. Ya kan bahaya. Iya Bib. Iya. Itu Makanya nanti kita bab sendiri tadi Bib. Berarti hitan apa tadi? Akekah Beri nama. tasmiyah sudah. Ya. Akekah, Ya, hitan, hitan. apalagi nih Bib? Untuk yang anak-anak bayi ini berarti untuk tumbuh kembang otak ini harus didengarkan Al-Qur'an nggak sih Bib? Iya, harus. Makanya itu orang tuanya harus pandai baca Al-Quran, diperdengarkan ke telinganya. Ya itu, supaya dia memorinya itu terisi dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi. Seperti itu cara mendidiknya. Karena kan mereka itu satu, memorinya itu masuk lewat bahasa. Benar Bib. Ya, suara. Yang kedua lewat perilaku orang tua. Makanya orang tua jangan asal berbuat. Ya, asal jangan bertindak ya di depan anak kita, karena pasti akan dilihat, akan dipandang, akan dicontoh. Gitu. Nanti ini orang tua saya begitu, orang tua saya begitu. Jadi ada satu anak ini dalam kitab ya. Ada satu anak ikut sama orang tuanya nyembelih kurban. Iya Bib. Beli kurban. Akhirnya si anak ini yang ikut orang tuanya melihat, dan dia ya seumur kelas 4-an SD lah, seperti itu. Masih kecil, berarti sekitar 7-8 tahun. Iya Bib. Ya, 9 tahunan. 9 tahun kalau 9 tahun. 9 tahun melihat orang tuanya nyembelih. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia ambil golok, lading ya. Akhirnya dia panggil adiknya. Ya, mempraktekkan apa yang dia lihat yang dilakukan oleh orang tuanya. Dek, kesini deh, sini. Kamu berbaring. Si adeknya nurut aja, suruh berbaring. Sama kakaknya berbaring aja. Dia ambil golok itu, lading. Ya, tadi kakak melihat abah menyembelih kambing seperti ini. Seperti yang mana? Gimana kak? Ayo kamu coba berebah. Ya, berabah. Berbaring. Jangan pegang gini ya. Sembelih aja. Astagfirullah. Ya, sampai meninggal akhirnya dia takut, lari si kakaknya lari ya. Dia nggak sadar lagi, nggak kontrol lagi, takut kena sama orang tuanya. Akhirnya si kakaknya ini jatuh ke jurang, meninggal juga. Astagfirullah. Dan sampai dalam cerita ini orang tuanya yang ngejar si anaknya, ikut jatuh juga, meninggal. Dahsyat nggak? Iya. Akhirnya si ibunya ikut keluar juga ngejar suaminya. Mau kemana? Ngejar dia. Ya, ibunya masih punya anak kecil, masih digendong. Ya, diletakkan dulu. Dia ngejar abahnya, ngejar suaminya. Suaminya ngejar anaknya. Anaknya lari ketakutan. Ya, anaknya terjerumus, orang tuanya terjerumus. Akhirnya sudah, istrinya, ya Allah, udah lihat, udah anakku yang kecil mati terbunuh. Kemudian kakaknya ke jurang jatuh, suaminya juga lepas kontrol ikut jatuh, tinggal saya sendirian. Nangis dia sampai ke rumah. Dia ingat anak bayinya dari tahu-taunya anak bayi tadi ditaruh di rumahnya. Dia masuk ke dapur. Zaman dulu kan belum ada kompor. Iya, pakai apa namanya? Tungku. Lihat merah-merah di situ. Ya, merah-merah. Pas si ibunya ini lagi masak air, anaknya masih ngerondang kecil. Dia tarik tuh apa namanya, dangdang, lagi ngerus air tuh kan merah-merah di atas. Iya, kan, lucu gitu. Dia narik dangdangnya, tersiram air. Akhirnya yang bayinya mati juga. Allahu Akbar. Meninggal semuanya. Tapi akhirnya si orang tua ini masya Allah bagus. Dia daripada stres kan, konsultasilah dengan salah satu guru, ustadz, dibimbing, dibacain sholawat apa semuanya, sampai akhirnya orang ini baik gitu, menjadi perempuan yang solehah. Masya Allah. Ya, masya Allah. Artinya inilah
Salah satu contoh, anak itu pasti akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya melihat memperlihatkan sama dia telanjang, dia akan telanjang. Iya, benar. Orang tua memperlihatkan dia malas, dia akan malas. Orang tuanya nggak mau sholat, dia akan nggak mau sholat. Walaupun kita suruh kamu sholat, nanti dia akan bilang, bapak aja nggak sholat. Dibalikin dong. Makanya hati-hati. Harus kita jaga sikap, jaga kata-kata, jaga perbuatan. Itu cara mendidik anak kita. Benar. Supaya dia betul-betul memorinya itu terisi dengan hal-hal yang baik. Hal yang baik, benar, Bib. Masya Allah. Bib, kalau untuk anak-anak yang ya maksudnya gini, bukan nakal ya, maksudnya agak mucil lah, Bib. Boleh nggak sih, Bib, orang tua itu mukul, Bib? Sampai mukul itu boleh nggak sih, Bib? Mukul anak atau mukul istri ya, kita sebagai suami itu boleh, tapi dengan sapu tangan. Sapu tangan, Bib. Sapu tangan tuh mungkin kalau kita sekarang perumpamakan tisu lah. Boleh kamu pukul pakai tisu. Nggak boleh pukul pakai tangan. Nggak boleh, Bib. Ya, Rasulullah nggak ngajarkan itu semuanya. Ya, artinya ada satu hadis itu Rasulullah menyampaikan, muru auladakum bis shalah wahum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun perintahkan anak untuk sholat. Wadribuhum ya alaiha wahum abna'u ashrin. Pukullah mereka ya di usia 10 tahun kalau tidak mau sholat. Sholatnya di usia 10 tahun tidak mau juga dia pukul. Nah, sebagian ulama menyatakan pukulnya pakai sapu tangan. Pakai sapu tangan, Bib. Atau makna daripada pukul di situ artinya ditekasin. Ya, dikerasin supaya dia mau sholat. Jangan pukul-pukul sampai dia membekas, sakit, nangis dan sebagainya, bahaya. Ya, jangan. Berarti enggak boleh, Bib, ya? Jadi dipukul pakai nasi, pakai duit. Pakai duit. Pasti mau kan? Wah, itu ada juga mau tuh, apa, Bib? Kasih. Mungkin karena duit dong kalau begitu. Enggak apa-apa. Arya kontratul ikhlas. Pertamanya karena duit, kedua mungkin karena permen, ketiga karena makanan. Nanti lama kelamaan bosan juga si anak karena itu terus, akhirnya karena Allah. Masya Allah. Karena udah terbiasa berarti, Bib. Terbiasa. Terbiasa. Segala sesuatu dengan terbiasa. Karena terbiasa, Bib. Ada dalilnya. Man bisa wala biasa fahuwa la bisa. Man la bisa wa biasa fahuwa bisa. Artinya siapa yang bisa tapi dia tidak terbiasa, maka seterusnya tidak bisa. Terbiasa, Bib. Sebenarnya dia tidak bisa tapi terbiasa. Ya, dia melakukan itu akhirnya jadi bisa. Jadi bisa. Kuncinya, teorinya harus dengan terbiasa. Oh, iya. Jadi ya dibiasakan jadi terbiasa. Dengan terbiasa jadi bisa. Oh, Masya Allah. Jadi kita bisakan dulu. Nanti artinya bisakan tuh dipaksakan. Ada doanya. Nah, itu. Allah mempaksakan. Ya harus dipaksakan. Nanti terbiasa. Ya kan? Sudah terbiasa jadi bisa. Masya Allah. Itu. Bib, tadi menarik yang pada saat Habib ngomong yang masalah gengsi yang melakukan hubungan tapi di luar pernikahan, anak itu, Bib. yang berada Kan, banyak untuk begini, Bib. anak yang apa ya, tidak di luar nikah itu nasabnya ikut siapa, Bib? Ikut bapak kah atau ikut ibu, Bib? Ya, dilihat usianya. Usia kandungannya. Usia kandungan, Bib, ya? Kalau usia kandungannya 7 bulan, ya, ikut Ibu. Ikut ibu. Ya, kalau di bawah berarti ikut ayah. Oh, berarti maksudnya si cowok ini berarti tanggung jawabnya, misalnya dia ngamilin cewek nih, Bib. Terus ceweknya hamil, ketahuannya misalnya di umur 4 bulan ini cewek hamil. Ya. Terus si cowok ini nikahin. Itu berarti ikut ke nasabnya ikut ke ibu. Oh, Ikut ke ibu ya. Kalau udah 7 bulan berarti ikutnya ke ayah. Ikutnya ke ayah. Tapi yang penting dinikahi dengan orang yang hamil. Dinikahi. Gitu. Ya, baru 3 bulan, 4 bulan, ya kan? Ya. 5 bulan, ya, dinikahi, ya berarti dia ikutnya maaf.
Kalau dia 3 bulan, 3 4 bulan, ya kan, Ha-ha. dinikahi, itu ikutnya ke abah. Ikutnya ke abah Beb. Ya, tapi kalau sudah 7 bulan 7 bulan. baru dinikahi, Ha-ha. itu ikutnya ke ibu. Oh. Ya. Jadi seumpama mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi seperti ini. Amin. Ya kan, orang berhubungan. Ini kan banyak sekarang, mungkin Iya. faktor film dan lain sebagainya. Dia melakukan itu. Dia tahan. Mungkin si ceweknya nggak ngomong, ya kan? Iya Beb. Ini banyak terjadi loh, nggak ngomong. Pas dia ngomong, bang, aku hamil. Waduh dek, terus gimana ini? Ya mau nggak mau abang harus tanggung jawab, gitu. Abang harus tanggung jawab. Jadi gimana? Ya sudah, kita periksa. Tahu-tahu sudah 7 bulan. 7 bulan. Tahu, dek, aku tanggung jawab. Aku mau nikahin kamu. Nikahlah. Nah sudah, ternyata begitu lahir anaknya Perempuan. begitu sudah besar, kan nikah tuh anaknya. Iya Beb. Ini merasa ayahnya, Mas ayah. ayahnya nikah kok jadi wali nikah, karena dia anaknya Anak. merasa ini hasil dari hubungan saya. Padahal hasil dari hubungannya dia di luar Jual nikah. nikah, begitu ya. Udah 7 bulan kan sudah ya, artinya dari sperma udah nggak produksi lagi. Iya. Ha-ha. Akhirnya sudah dia jadi walinya, gak sah Jasa nikahnya. Harus bagaimana? Wali nikah, wali hakim, Oleh hakim Beb. wali hakim, penghulu lah langsung bahasa kita, jadi penghulu langsung, walaupun dia suaminya. Lain halnya baru 2 bulan. Nah 2 bulan dia langsung tanggung jawab gitu. Kalau 3 bulan dia tanggung jawab, langsung dinikahkan, kembali kepada orang Bapaknya. tuanya, ke ayahnya. Ayahnya Dia Beb. berhak untuk menjadi wali nikah. Oh, Masya Allah. Ya, lebih parah lagi, kadang sudah lahir. Sudah lahir. Itu Iya. banyak lebih kayak gitu. Beb. Pokoknya sudah lahir baru dia kena terpaksa kan tanggung jawab. Tapi dia merasa itu hasil biologisnya dia tanggung jawab. Kemudian pas waktunya nikah, dia yang nikahkan. Tidak sah, harus Tidak sah, wali Beb. hakim. Jadi kalau ditanya kamu bin siapa? Ya bin mamaku. Nah itu. Oh, iya. Dianggap dia tidak punya ayah, walaupun dia itu ayahnya ada, Wali ayah ada, dihasilkan dari orang ini gitu. Karena waktu si orang perempuannya ini berbuat demikian tuh, dia tidak melibatkan orang lain, tidak rame-rame. Tidak Hanya rame. satu aja itu dia. Tapi sayang gitu kan. Iya, Dia benar. tanggung jawabnya itu sudah lewat batas. Jadi ya kembalinya ke hakim. Tolong diperhatikan, ini sangat sensitif sekali. Iya benar Beb. Dan sangat banyak sekali, ya akhirnya mengakibatkan banyak hal yang negatif karena Benar. memang faktor ini itu dan lain sebagainya. Jadi untuk syariat ini tolong jangan dipermainkan. Makanya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syariatnya Allah, berarti hatinya dia akan kuat. Hatinya akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beb, kan bayi ini kan tidak semuanya selamat Beb ya. Maksudnya tidak semuanya lahir di dunia. Nah, kalau bayi ini meninggal dalam kandungan ataupun pada saat dia lahir dia meninggal, itu bilang orang ini bayi bakal nungguin orang tuanya di surga. Bener gak sih Beb kayak gitu Beb? Atau ngasih mahkota untuk orang tuanya di surga itu bener gak sih Beb? Ya. Kalaupun mahkota itu bayi, ya kayaknya bukan disebabkan meninggal pada saat bayi. Bukan Beb. Mahkota itu kalau si anaknya hafal Al-Quran. Oh kalau iya Beb. Ya, artinya siapa yang mengamalkan Al-Quran, man qara Al-Quran wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsan min dau'i syams. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, tambah lagi menghafalkannya, ya, maka akan si anak tadi memakaikan mahkota untuk orang tuanya besok di hari kiamat. Oh, Gitu. Beb. Adapun kalaunya si bayi meninggal pada saat masa bayi, Iya Beb. untuk orang tuanya itu nantinya akan menjadi wildanum mukhalladun.
bi aqwabi wa abarik wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Itu ada dalam surah Al-Waqi'ah. Anak bayi yang meninggal itu akan menjadi hiburan buat orang tuanya, menjadi wildan. Wildan itu anak-anak kecil yang menghibur gitu. Bawa cangkir, bawa makanan, bawa apa, serahkan kepada orang tuanya, hiburan. Wildan. Adapun yang memakaikan mahkota itu disebabkan dia membaca dan mengamalkan Al-Quran. Iya, berarti membaca, menghafalkan sampai mengamalkan itu tambahnya. Masya Allah, betul ya. Iya. Ya, Bib, ini untuk Rasulullah tuh, Bib. Rasulullah untuk memandang anak-anak itu seperti apa sih, Bib? Maksudnya apakah memang anak-anak kecil ini menjadi apa ya, bisa dibilang kayak menjadi prioritasnya Rasulullah, atau anak-anak kecil ini menjadi sahabatnya Rasulullah? Itu gimana sih, Bib? Rasulullah memandang anak-anak kecil itu gimana sih, Bib? Artinya Rasulullah itu mempunyai sifat penyayang, mempunyai sifat pengasih kepada siapapun. Artinya begitu juga dengan anak-anak kecil. Rasulullah senang dengan anak-anak kecil. Salah satunya dengan cucunya beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, sangat masyhur sekali dalam hadis, dalam sejarah, bahwasanya Rasulullah ini kalau sholat selalu digelendongi oleh cucu-cucunya gitu. Sayyidina Hasan di atas nih, Sayyidina Husain di bawah. Ya, terus kayak kuda-kudaan begitu ya kan. Rasulullah nggak marah padahal lagi dalam keadaan sholat, dilendoti oleh, ya artinya dipingkuti oleh cucunya tadi, dinaikin ke atas, dinaikin ke bawah, nanti Sayyidina Hasan naik ke atas, Sayyidina Husain di bawah, nanti sebaliknya lagi Sayyidina Husain ke atas, Sayyidina Hasan ke bawah. Dan Rasulullah tidak marah. Berarti kalau tidak marah menandakan kan senang. Iya, Pak. Senang. Nah, itu jadi Rasul sangat senang dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Artinya dengan semua anak-anak kecil Rasulullah SAW sangat senang. Masya Allah. Iya. Penyayang. Kan Ana sering nih, Bib, ngelihat Habibana tuh ataupun para habaib, kayak Ana pernah lihat Sayyidina Habib Umar mencium tangan anak kecil. Itu boleh gak sih, Bib? Maksudnya memang dianjurkankah atau ada apa nih, Bib? Kenapa ya, boleh? Sih sebenarnya artinya sebagai bentuk refleksi cinta kita kepada anak kecil tadi itu. Karena tadi mengacu kepada sifatnya Rasulullah SAW yang selalu kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu diantara sifatnya apa? Bil mu'minin, kepada segenap orang-orang yang beriman itu rauf rahim, pengasih, penyayang. Begitu termasuk kepada anak-anak bayi. Sebagai refleksi kita cinta kepada anak bayi tadi itu, ya dicium tangannya. Begitu, dicium tangannya, senang. Kalau bahkan orang dulu dia kasih permen, kasih makan halwa gitu, kasih sejenis kayak permen, atau dikasih duit 5.000, 2.000, itu senang, menggembirakan anak kecil tadi itu, senang dengan mereka. Itu di antara akhlaknya Rasulullah SAW ya kepada anak-anak kecil, penyayang, pengasih. Ya, bahkan orang-orang terdahulu kita, ya para masyayikh kita, guru-guru kami ya begitu memperlakukan dengan anak kecil kepada cucu-cucunya. Ya, Sayyidil Habib Umar kalau diajar kepada cucunya itu, kadang anak cucunya itu datengin salim gitu kan, dicium tangan. Anak dilihat tuh, senang gitu kan. Iya, kena raihan, artinya ya bola mata, ya kan, bola mata, ya terus jadi apa namanya, penggugah hati gitu, nah, kecil tadi itu. Nah, makanya refleksnya itu dicium tangannya, dipeluk gitu kan, anak kecil tadi. Harus memang seperti itu dengan anak kecil. Masa sama anak kecil bengis. Bengis. Bib, ini terakhir nih, Bib. Ini terakhir. Kan anak ini kan merupakan titipan, Bib ya. Betul. Amanah, Bib ya. Kepada orang tua. Nah, bagaimana, Bib, dengan pasangan nih yang sampai sekarang pun misalnya dia udah lama nih nikah tapi belum punya anak. Apakah Allah tidak menjadikan mereka orang tua yang amanah kah, atau memang belum dipercaya, Bib? Itu, Bib. Bukan masalah belum amanah, diberikan amanah atau tidak dipercaya. Jadi sekali lagi anak itu adalah anugerah.
Ya, anugerah dari Allah. Allah itu sangat dan amat mencintai hambanya, siapapun hamba itu. Bukan berarti satu keluarga yang tidak diberikan keturunan itu tidak mendapatkan anugerah. Allah tidak sayang, Allah tidak cinta kepadanya. Justru itulah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah. Ya, kita harus husnudzon di situ sama Allah. Ditakutkan nantinya kalau sampai punya anak mungkin kita tidak bisa mendidiknya. Lepas daripada kontrol kita, menjadi anak yang durhaka. Akhirnya dia durhaka sebab kita. Sebab kita nggak mendidik dia, nggak melatih dia, nggak menjadikan dia anak yang baik. Akhirnya anaknya jadi kurang ajar. Akhirnya kan kita kena. Sebab kita tidak punya keturunan, akhirnya itu tidak terjadi dengan kita. Kita jadi selamat. Jadi ketika kita mendapatkan anak, alhamdulillah. Ketika kita tidak dapat pun, alhamdulillah. Syakarna idza faqadna. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita tidak mendapatkannya. Kalau kita syakarna idza wajadna, bersyukur di saat kita mendapatkan, itu kelasnya kelas biasa. Siapapun apabila mendapatkan sesuatu, terima kasih biasa. Tapi terima kasih di saat tidak dapat. Orang dapat, pas kita tidak dapat, terima kasih. Itu luar biasa. Masya Allah. Nah, ya, syakarna idza faqadna. Kita bersyukur kepada Allah di saat kita tidak dapat. Karena itu yang terbaik buat kita. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru kalau kita berprasangka, berprinsip Allah tidak sayang kepada kita, berprasangka buruk, berarti itu akan malah madharat buat kita. Jangan, kita dapat, alhamdulillah. Karena itu anugerah dari Allah. Jadi ketika diberikan anugerah, tidak pun itu anugerah, itu mungkin keselamatan buat diri kita. Ya kan? Kita minta duit, akhirnya Allah tidak memberi duit, memberikan yang lainnya. Bukan berarti Allah tidak sayang, karena Allah Maha tahu. Kalau aku beri duit, kamu akan lupa sama saya. Lebih baik aku beri yang lain. Begitu. Ini sama. Kalau engkau minta anak keturunan, kalau aku kasih, nanti kamu akan bahaya. Sebab anak tadi ini mungkin kamu tidak mendidiknya, tidak menghiraninya, tidak melatihnya menjadi anak yang soleh, sehingga akan berimbas kepada kamu. Sebab kamu dia menjadi durhaka, dan kedurhakannya dia kamu terlibat di situ, dan kamu akan menjadi malapetaka nanti di akhiratnya, terancam. Sebab kedurhakannya dia pasti akan nuntut. Inna min azwajikum auladikum aduwalakum. Anak, istri, keluarga itu akan menjadi musuh nanti jikalau kita tidak bisa betul-betul memfungsikan masa-masa kekeluargaan ini dengan baik, dengan syariat, dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti anak kita akan nuntut kita, istri kita akan nuntut kita. Ketika kita dituntut, kemudian kita tidak ada hujah, tidak ada dalil, tidak bisa melawan, ya kan? Untuk keteledoran ini gitu, sudah sama-sama masuk neraka. Karena kita nggak bisa melawan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya. Tapi di saat kita tidak punya, berarti kan aman kita. Itu di saat kita tidak punya. Tapi kalau pas memang punya, ya alhamdulillah. Cuman hati-hati, jagalah anugerah Allah ini dengan baik. Idza kunta fi ni'matin faraha, jika engkau dalam limpahan nikmat dari Allah, perlu engkau jaga nikmat itu. Jangan dibuat maksiat. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am, karena maksiat itu bisa menghilangkan nikmat, menjadi madharat buat kamu. Masya Allah. Berarti tetap harus bersyukur dan tetap harus bersangka baik dalam sama Allah. Dalam kondisi apapun tetap kita harus bersyukur jikalau kita ingin mendapatkan terus yang terbaik dari Allah. Karena itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kita ingin punya anak 10, dapatnya 4, alhamdulillah. Ya kan? Minta 2, dikasih 6, alhamdulillah. Begitu. Masya Allah. Cuman ini terakhir Wib. Ya, anak boleh bersyukur, istri, harta boleh bersyukur, tapi istri jangan bersyukur. Ini bahaya kalau Anda lanjutin, Bib. Biar menggantung. Kalau kita perihal duit, bersyukur dia supaya bertambah. Perihal harta, bersyukur biar bertambah. Tapi kalau istri katanya jangan disyukuri, Ustadz, tapi dinikmati. Iya. Kalau kenapa emang kalau disyukuri? Kan kalau disyukuri nanti akan bertambah. Dia tidak mau.
Jadi bahaya nanti. Makanya jangan dibahas ini Bib. Ini biar aja gantung nih. Ini intermezzo. Artinya segala sesuatu kalau bentuk anugerah tetap kita bersyukur. Cuman konteksnya berbeda-beda. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bib, terima kasih Bib. Ini Asik. ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk Betul. semua orang tua sih kalau Iya, kalau Anda bilang Bib ya. Mungkin cukup dulu Bib. Sekian kita untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema selanjutnya. Ya, sekian dulu dari saya Muhammad Andika. Jangan lupa tetap Andika mengingatkan untuk like, subscribe dan share. Terus loncengnya jangan lupa juga. Meniatkan untuk berdakwah dan beramal, ya kan? Karena setiap orang pun berhak untuk berdakwah dan wajib untuk berdakwah. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like and share dan juga jangan lupa ya subscribe. Amin ya Allah ya Rabbi bil Mustafa.